Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pribadi Arya Bumi Cahaya Wisesa dan rekan saya Taufik Aziza akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pendidikan Islam. Nah, sejarah pendidikan Islam di sini kami membagi pembahasannya ini kepada setidaknya 5 aspek pembahasan. Yang pertama yakni sejarah pendidikan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sejarah pendidikan pada zaman Khalifahur Rasyidin. Yang ketiga, sejarah pendidikan pada zaman dinasti Umayyah. Yang keempat, sejarah pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Lalu terakhir kami akan memaparkan perbedaan di antara empat komponen tersebut. Nah, ya, langsung saja kepada sejarah pendidikan pada masa Rasulullah. Sejarah pendidikan pada masa Rasulullah ini kami membaginya kepada 3 aspek bahasan. Yang pertama periode Makkah, yang kedua periode Madinah, yang ketiga media, sarana, dan metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi tantangan pendidikan kala itu. Yang pertama ini pada periode Makkah. Nah, pada periode Makkah ini pendidikan Islam tuh belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena pertama masih minimnya orang yang ikut dengan agama Islam. Gitu. Yang kedua, karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu masih belum berjalan seefektif yang zaman-zaman setelahnya gitu. Karena setelah itu Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, jadi belum sebesar sekarang, belum sebesar zaman-zaman setelahnya gitu. Itu pada periode Mekah. Yang kedua, pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern dan keluar diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya. Nah, pada zaman periode Madinah ini setidaknya Nabi Muhammad ini SAW sudah diakui, maksudnya sudah mendapatkan tempat di masyarakat untuk mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW bukan hanya saja masuk ke dalam ranah pendidikan agama, namun juga sudah masuk ke dalam ranah politik. Jadi cakupan Nabi Muhammad ini pada periode Madinah cukup besar. Ya, selanjutnya media dan sarana dan metode pendidikan. Nah, media yang digunakan oleh Rasulullah SAW kala itu yakni kitab suci Al-Quran SAW dan hadis atau sunnah. Maksudnya perilaku dan perbuatan Nabi itu menjadi dasar dari pembelajaran yang diajarkan kepada masyarakat kala itu. Yang kedua, ada sarana pendidikan. Nah, Nabi Muhammad SAW ini mengajar kepada para sahabat kala itu di masjid dan di lembaga pendidikan seperti kutab atau sufah itu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga ada metode pendidikannya. Nah, bagaimana cara Nabi mendidik? Nabi mendidik para sahabat kala itu yang pertama dengan tanya jawab, yang kedua dengan demonstrasi, yang ketiga dengan metode ceramah atau cerita. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dari masa Nabi juga maksudnya bukan hanya saja tadi berpacu pada aspek Al-Quran dan hadis saja, tapi tadi Nabi juga berpraktik sosial tadi ya, melakukan praktik sosial pada kehidupannya Nabi gitu, menjadi khalifah. Yang kedua penting mempelajari sejarah pendidikan Islam pada zaman Nabi untuk mengambil pelajaran. Yang ketiga, pada masa Nabi Muhammad SAW lah yang menjadi gurunya. Ya, kemudian sejarah pendidikan era Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini siapa? Khulafaur Rasyidin ini adalah sahabat ya, 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam setelah Nabi Muhammad SAW gitu. Yakni yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka lah pemimpin-pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin itu ya tidak jauh berbeda dari
zamannya Nabi Muhammad SAW ya, dari segi tempat belajarnya tidak jauh beda, materi pembelajaran ini tidak jauh beda. Hanya saja pada masa Khalifah Rasyidin ini mungkin ditekankan perkuatan dan persatuan umat Islam gitu. Karena waktu itu ada gejala perpolitikan yang menyebabkan umat Islam saat itu terbelah belah. Ya, lanjut kepada media, sarana, dan metode pendidikan. Nah, medianya masih sama pada zaman Nabi ini, tidak sama tidak pada zaman Khulafaur Rasyidin ini, itu tidak berbeda, masih tetap Alkitab dan Al-Hadis. Mungkin Al-Hadis di sini ya itu bukan dari Nabi Muhammadnya langsung yang mengucapkan, tapi para sahabat meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, dan itulah menjadi bahan pengajaran. Kemudian daripada tempatnya itu mungkin lebih lebih meluas, karena guru-gurunya ini ya berasal dari para sahabat yang mumpuni dalam bidangnya. Kemudian ada metodenya masih sama, masih penggunaannya sama, hanya saja gurunya ini bukan lagi Nabi Muhammad SAW, namun sahabat-sahabat yang mumpuni pada keilmuannya gitu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan nanti membawa tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Masa kekhalifahan Bani Umayyah adalah periode yang penuh dengan sejarah yang kaya namun juga kontroversial dalam sejarah Islam. Meskipun terdapat pencapaian besar dalam penyebaran Islam, kekuatan militer, dan perkembangan kultural, periode ini juga diwarnai oleh peristiwa fitnah, konflik internal, dan kejatuhan akhir dari kekhalifahan. Pada masa ini, kekuatan Islam mencapai puncaknya dengan penaklukan wilayah yang luas dari Cina hingga Prancis Selatan. Namun, terdapat ketegangan internal dan pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik. Meskipun ada perbedaan pandangan terhadap masa pemerintahan Bani Umayyah, penting untuk mengakui peran besar tokoh-tokoh seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dalam mengelola administrasi, pertahanan, dan penyebaran Islam. Sementara masa kemasan ini menunjukkan kemajuan dalam bidang militer, infrastruktur, dan penyebaran agama. Juga terdapat kontroversi terkait peristiwa-peristiwa mengerikan, konflik internal, serta perpecahan dalam kekhalifahan yang menyebabkan kejatuhan akhir dari dinasti Bani Umayyah. Deskriptifnya bisa menggambarkan bahwa era kekhalifahan Bani Umayyah mencerminkan dualitas sejarah Islam, dari penaklukan besar, perkembangan kekuatan militer, hingga peristiwa-peristiwa kontroversial yang mengganggu stabilitas politik dan sosial. Ini adalah periode di mana Islam menyebar luas di 3 benua, tetapi juga memunculkan konflik internal yang menyebabkan akhir dari kekhalifahan yang pernah begitu berpengaruh dalam sejarah Islam. Dinasti Bani Abbasiyah memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam selama masa kejayaannya. Meskipun dimulai dari kekacauan dan konflik, dinasti Abbasiyah berhasil membawa kemajuan signifikan dalam bidang pendidikan di dunia Islam. Pada awal masa pemerintahan Abbasiyah, pendidikan menjadi fokus utama dengan pembangunan perpustakaan, universitas, dan penyelenggaraan riset ilmiah. Penguatan infrastruktur pendidikan terutama di ibu kota baru, Baghdad, menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Abbasiyah juga terkenal sebagai pendukung ilmu pengetahuan dengan ilmuwan terkenal seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan Ibnu Sina yang melakukan kontribusi signifikan. Kemajuan ini membentuk fondasi kuat untuk pengembangan matematika, astronomi, kedokteran, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Dalam bidang seni dan arsitektur, Abbasiyah menciptakan lingkungan yang mempromosikan estetika dan kreativitas, seni kaligrafi yang indah, dan arsitektur megah, seperti Masjid Agung Samara, menjadi ekspresi seni dan keindahan yang diapresiasi dalam konteks pendidikan Islam. Meskipun dinasti Abbasiyah menghadapi tantangan seperti konflik internal dan serangan eksternal, warisan mereka dalam mendukung pendidikan dan kebudayaan Islam tetap relevan hingga saat ini. Masa keemasan Abbasiyah memperlihatkan bahwa pendidikan adalah pilar penting dalam pembangunan peradaban, dan nilai-nilai toleransi terhadap keberagamaan agama juga merupakan elemen kunci.
dalam sistem pendidikan Islam yang mereka Ya, perjuangkan. kemudian ada ini perbedaan dan perkembangan. Yang pertama, pada zaman Rasulullah itu visi misinya itu masih seputar pada agar manusia ini bertauhid gitu. Lalu kemudian berkembang pada zaman Khulafaur Rasyidin, melanjutkan apa namanya garis visi dan misinya. Kemudian pada Bani Umayyah ini mulai membangun satu politik, ya, suatu orang ikut politik yang nantinya akan dimana untuk menggampangkan kita dalam menyebarkan ajaran dakwah. Dan pada Bani Abbasiyah inilah mulailah memulihkan kejayaan Islam yang semula runtuh di kejayaan Bani Umayyah. Ya, adapun selanjutnya lembaga pendidikan pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin ini masih berupa yang tadi kami jelaskan. Ini masih berupa masjid dan majelis taklim seperti kufah lah, ya, bahasa bahasa dulu kitanya itu majelis taklim atau kufah bahasa dulunya, dan bentuknya masih halakoh gitu. Jadi guru di tengah, para sahabat yang lain meriung. Lalu pada Bani Umayyah, ya, mulai ada madrasah atau sekolah khusus yang mempelajari tentang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain-lain. Ilmu-ilmu tentang ilmu umum juga mulai ada. Kemudian pada Bani Abbasiyah ini mulailah didirikan universitas pertama, yakni Universitas Al Azhar Kairo yang sekarang kita kenal. Sebagai pertama itu fungsi pertamanya itu untuk menjadi pusat pembelajaran dan pengajaran Islam itu di situ. Kira-kira yang segini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.